hendaklah engkau menolong saudara engkau, baik dia zalim atau dizalimi. Subhanallah. Wallahi hadis ini sangat agung. Perintah ini bukan hanya untuk satu orang saja, untuk kita seluruhnya. Unsur akhaka zaliman atau mazlum. Tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Mereka berkata, kalau dizalimi, okey, ini masuk akal. Bagaimana kalau dia menzalimi? Kata Nabi, menahan beliau, mencegah beliau untuk berbuat kezaliman ini. Artinya, saya dan engkau tanggung jawab. Ini masalah aba Islam, ikhwani. Bukan hanya kerana iman, kita belajar kitab tauhid atau kitab iman, masalah dari tahun sekian ke tahun sekian, alhamdulillah kita berbangga. Bukan ini saja. Engkau harus melihat bagaimana kesaudaraan kita, bagaimana muamalah antara kita. Jika engkau melihat muamalah ini terbaca bila, artinya iman ini bukan sah. Iman ini tidak akan menyelamatkan kita. Allah berfirman, seluruh manusia di dalam kerugian kecuali orang yang menumbuhkan 4 sifat. Yang pertama, iman kepada Allah. Cukup? Tidak cukup. Yang kedua, mengerjakan kebajikan. Cukup? Tidak cukup. Yang ketiga, harus saling menasihati di dalam kebenaran. Cukup? Tidak cukup. Yang keempat, harus saling menasihati untuk bersabar. Kerana mustahil engkau beriman kecuali engkau berdakwah. Jika engkau berdakwah, pasti engkau akan menghadapi banyak musibah. Engkau harus bersabar. Jika engkau sendiri bersabar, engkau mungkin tidak bisa laku. Kenapa? Kerana engkau lemah. Maka harus saling menasihati atau dinasihati oleh saudara engkau supaya engkau sabar. Faham? Di sini berkata watawasaw bisabr. Allah di sini berkata apa? Alladzina amanu, orang yang melakukan iman. Okey. Kemudian wa'amilus shalihat, dan orang sendiri yang melakukan amalan kebaikan. Okey. Taib. Yang ketiga, watawasaw. Watawasaw ini artinya ada kedua orang saling menasihati untuk berdakwah, untuk kebaikan. Yang pertama iman, ini secara sendiri. Yang kedua amalan kebaikan, ini secara sendiri, engkau sendiri. Okey. Bagus, ini untuk orang liberal. Orang liberal suka sekali ini. Engkau ingin iman, ingin amalan kebaikan, ini masjid, ini rumah engkau. Jangan engkau keluar dari kedua masalah ini. Agama engkau untuk engkau. Biarkanlah dunia untuk kita. Kita lakukan apapun, janganlah engkau masuk. Tidak. Ada kedua syarat yang lain supaya engkau dapat selamat. Yaitu dakwah. Kemudian sabar. Dakwah dan sabar artinya harus ada orang lain. Bukan hanya untuk engkau sendiri saja. Lalu orang liberal suka sekali dua syarat yang pertama ini. Tapi tidak suka sama sekali kedua syarat yang kedua. Jika engkau datang dengan kedua syarat yang pertama, engkau di atas kepala mereka, di dalam mata mereka. Dan ada banyak orang yang mengaku hijrah ke sunnah dan manhaj salaf, mereka terjerumus di dalam akidah liberaliyah. Iman, majlis ilmu, mereka hadir, mumtaz. Tapi jika ada masalah antara kedua orang muslimin, maka dia diam saja. Ana segan bicara sama mereka. Ana siapa untuk ana nasihat mereka? Siapa? Anta muslim. Anta ingin masuk surga. Betul atau tidak? Ingin dapat selamat. Apakah selamat ini datang kepada engkau hanya engkau hadir majlis ilmu, engkau sudah mempelajari ilmu, engkau sudah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan kemampuan engkau. Di mata engkau ada dakwah. Ada harus nasihat di dalam kebaikan. Ini wajib. Tidak mustahab untuk setiap muslim yang ingin selamat dari kerugian. Yang keempat, harus saling menasihati untuk kesabaran. Kerana semua orang akan menghadapi ujian. Kerana ujian kapan datang? Setelah kita berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar. Mustahil ikhwani umat kita akan baik, akan bersatu kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Engkau lihat saya bersalah.